Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Rizka Al-Kadri SHMH dan Ibu Dr. Rofi Wahanisa SHMH, serta hadirin sekalian. Perkenankanlah kami dari kelompok 5 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi untuk melakukan persidangan dengan kasus perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Sebelum membacakan kasus posisi, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Cantika Korinir Malasari sebagai Panitera. Saya Naufal Gunawan sebagai Hakim Ketua. Saya Desya Lusyarni Purba sebagai Hakim Anggota 1. Saya Putri Anggreni sebagai Hakim Anggota 2. Saya Fiskanta sebagai Hakim Anggota 3. Saya Amanda Dwi Cahyani Putri sebagai Hakim Anggota 4. Saya Indri Lestari sebagai Hakim Anggota 5. Saya Nahlia Farhani sebagai Hakim Anggota 6. Saya Faristina Bila sebagai Kuasa Hukum pihak terkait. Saya Rizaldi Gimnastiar selaku Kuasa Hukum pihak terkait. Saya Rehan Tengkumardi selaku Kuasa Hukum termohon. Saya Magfiratul Aulia selaku Kuasa Hukum termohon. Saya Akbar Difabili Sandi selaku Kuasa Hukum pemohon. Saya Rizky Dutami sebagai Kuasa Hukum pemohon. Saya Ivanda Dispermata Putri sebagai Bawaslu. Saya Rosidan Kodarina, double peran sebagai saksi ahli pemohon dan staf migrasi KJRI Los Angeles. Saya Silviana Tan berperan sebagai saksi ahli pihak terkait dan Dirjen Migrasi Kemenkumham. Saya Wagil Bekto Mulyani selaku saksi pihak terkait. Saya Pratiwi Dugusyati double peran sebagai saksi pihak terkait dan Dirjen Dukcapil. Dan saya Panitera izin menjelaskan kasus posisi kelompok kami. Pada tahun 2020, di Kabupaten Saburai Jua terjadi pemilihan umum yang melibatkan 3 pasangan calon gubernur. Namun, setelah pemilihan diketahui terjadi kecurangan yang tidak sesuai dengan asas pemilihan umum yang jujur serta adil, di mana pasangan calon nomor urut 2 atas nama Orien Patriot Riwukore memiliki kewarganegaraan Amerika. Maka secara formil pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon bupati mengandung cacat hukum formil karena seharusnya hanya warga negara Indonesia yang dapat mencalonkan diri sebagai bupati. Oleh karena itu, penetapan Orien Patriot Riwukore sebagai bupati dari pasangan calon nomor urut 2 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum ataupun batal demi hukum. Namun, proses kecacatan formil ini tidak berhenti hingga pencalonan. Paslon nomor 2 masih dipertahankan hingga proses pencoblosan. Tidak berhenti hingga pengumpulan suara, pasangan calon nomor 2 berhasil ditetapkan menjadi gubernur dan dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Saburai Jua nomor 25/HK-3-1/KPT-5420-KPU/Kap-2021 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 23 Januari 2021 yang mengesahkan pasangan nomor 2 sebagai bupati terpilih. Namun, mencuat kabar bahwa berdasarkan keterangan Konsulat Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat yang berada di Indonesia memberikan keterangan bahwa Orien memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan prinsip yang dianut dalam penentuan penetapan calon gubernur. Dalam kasus WNA sebagai calon gubernur tentu menjadi kesalahan Bawaslu yang tidak menjalankan wewenang serta kewajibannya. Namun berdasarkan pasal 142 Jungto pasal 143 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan bahwa persoalan mengenai cacat formil tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu akibat telah daluarsa. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 143 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutuskan sengketa pemilihan paling lama 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan. Persoalan yang terjadi di Saburai Jua, di mana bupati terpilihnya adalah warga negara asing, yakni warga negara Amerika, telah secara nyata dan terang benderang melanggar Undang-Undang Dasar 1945, hukum dan moral, sehingga adanya tanggung jawab konstitusi untuk mencegah keberlanjutan pelanggaran yang serius
Sehingga oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sebagai depositif legislator melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubung dengan status kewarganegaraan asing Bupati terpilih Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Demikianlah kasus posisi yang telah saya jelaskan. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memberitahukan mekanisme persidangan dari tim kami. Tanpa mengurangi substansi persidangan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. 1. Karena keterbatasan waktu, jeda persidangan akan ditandai dengan menundukkan kepala. 2. Dalam bacaan yang singkat dianggap telah dibacakan. 3. Dalam persidangan kali ini, tata ruang sidang telah kami sesuaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Adapun mengenai tata tertib persidangan dan tata ruang sidang telah kami susun berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.6.UM.1.6 tahun 1983. Demikian mekanisme persidangan dari delegasi kami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 135 PHP BUP 19/2021 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silahkan memperkenalkan diri, siapa yang hadir, pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Baik, perkenankan saya untuk memperkenalkan yang hadir pada saat ini. Saya sendiri Rizky Dewi Utami ditemani oleh rekan saya Akbar B. Febialisandi selaku kuasa hukum dari pemohon, yakni paslon nomor urut 3 Bapak Takan Insinyur Irianto Rajapono dan Bapak Herman Hegi Rajahaba yang mana pada saat ini berhalangan hadir dalam persidangan. Terima kasih Yang Mulia. Kuasa hukum ada bawa surat apanya enggak? Surat kuasanya? Sudah dimasukkan Yang Mulia. Sudah dimasukkan? Sejak pertama kali. Oke, baik. Dilanjut, silahkan termohon memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Baik Yang Mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami tim kuasa hukum dari termohon KPU Sabu Raijua perkara nomor perkara 135 PHP BUP 19/2021. Saya Raihan Kemardi ditemani dengan rekan saya Wakil Ketua. Sekian Yang Mulia. Terima kasih. Ini surat kuasa juga ya? Benar ya? Saya lihat ini sudah tanda tangan semua atau belum ini? Sudah? Sudah Yang Mulia. Ya. Mahkamah sudah memutuskan menerima permohonan pihak terkait. Silahkan pihak terkait mengambil tempat. Nanti setelah mengambil tempat memperkenalkan diri. Silahkan pihak terkait memperkenalkan diri, kuasa pihak terkait. Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020, dalam pokok perkara menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Rizaldi Munastiar, ditemani oleh rekan saya Faristin Nabila Priwayuni selaku kuasa hukum dari pihak terkait, yakni paslon nomor urut 2 Bapak Orien Peru Kore dan Bapak Tobias Uli, yang dimana pada saat ini sedang berhalangan untuk hadir dalam persidangan. Sekian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya sudah memperkenalkan diri. Hari ini agenda kita adalah sidang pemeriksaan pendahuluan. Kita akan mendengarkan bersama permohonan yang akan disampaikan oleh pemohon dan diminta pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja, dan nanti kami akan melakukan klarifikasi jika ada yang diperlukan dan diikuti dengan pengesahan alat bukti pemohon. Dari kuasa pemohon dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Perkenankan kami menyampaikan permohonan atas nama Insinyur Takem Irianto Rajapono dan Insinyur Herman Hegi Rajahaba sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 nomor urut 3 terhadap
KPU Saburai-Jua sebagai termohon terkait dengan perihal permohonan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi dapat berkenan bertindak sebagai the positive legislator untuk melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing Bupati terpilih Saburai-Jua, Nusa Tenggara Timur. Permohonan pembatalan keputusan KPU Saburai-Jua nomor 152 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai-Jua nomor 153 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai-Jua tahun 2020. Permohonan pembatalan keputusan KPU Saburai-Jua nomor 25 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai-Jua tahun 2020. Kemudian terkait kewenangan mahkamah dianggap dibacakan. Demikian pula terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing, secara singkat saja disampaikan bahwa pemohon adalah calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai-Jua tahun 2020 nomor urut 3, selebihnya dianggap dibacakan. Selanjutnya yang mulia, perkenankan terkait dengan tenggang waktu juga dianggap dibacakan. Sekarang saya ingin memberi sedikit fokus kepada pokok permohonan, bahwa pada intinya terdapat cacat formil di mana dalam perkara akuo calon bupati terpilih adalah warga negara Amerika. Bahwa dalam persoalan ini, pemohon tidak mempersoalkan semata-mata terkait dengan perolehan selisih suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon, tetapi juga mempersoalkan penetapan pasangan calon bupati. Kemudian, hasil rekapitulasi dan terakhir adalah penetapan bupati dan calon wakil bupati terpilih, bahwa perlu pemohon jelaskan bahwa informasi atas kewarganegaraan itu diketahui belakangan, sehingga patut diduga pada saat proses pendaftaran, termohon tidak teliti atau tidak cermat, atau tidak sengaja, atau tidak mau tahu persoalan ini, sehingga meloloskan begitu saja warga negara asing menjadi calon bupati dan yang kemudian terpilih. Selanjutnya yang mulia, saya ingin masuk langsung kepada kepentingan pemohon yang substansif, bahwa akibat dari pembatalan pemenuhan syarat pencalonan pasangan nomor urut 2 di atas, maka sudah selayaknya pasangan calon nomor urut 2 yakni Dr. Andes Orien P. Riwukore dan Insinyur Tobias Uli MSI harus dinyatakan layak untuk didiskualifikasi. Proses dan hasil dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai-Jua tahun 2020 telah mengalami cacat konstitusi, hukum, dan moral, sehingga seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Saburai-Jua tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum. Bahwa atas cacat formil tersebut di atas, untuk menegakkan konstitusi, pemilu yang bermartabat, yang luber dan jurdil, maka dipandang perlu Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU di Saburai-Jua untuk melakukan pemilihan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai-Jua tahun 2020 dengan hanya melibatkan pasangan calon nomor urut 1, yakni Dr. Andes Nikodemus Riheke dan Yohanes Ulikale, dan pasangan calon nomor urut 3, yakni Insinyur Takem Irianto Rajapolo dan Insinyur Herman Hegi Rajahaba. Petitum yang mulia. Silakan lanjutkan ke petitum. Berdasarkan uraian di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam putusan sela menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pemohon untuk memutuskan menunda pelantikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Saburai-Jua dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai-Jua tahun 2020 hingga adanya putusan final Mahkamah Konstitusi, atau memutuskan membatalkan pelantikan jika telah dilantik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai-Jua tahun 2020 dalam pokok perkara menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan bersifat melawan hukum, dan oleh karenanya membatalkan keputusan KPU Saburai-Jua nomor 152 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Saburai-Jua tahun 2020. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Orien Patriot Riwukore dan Insinyur Tobias Uli MSI dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai-Jua tahun 2020. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Saburai-Jua melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai-Jua tahun 2020 dengan melibatkan pasangan nomor urut 1, yakni Dr. Andes Nikodemus Riheke MSI dan Yohanes Ulikale AMD, dan pasangan nomor urut 3, yakni Insinyur Takem Irianto Rajapolo MSI dan Insinyur Herman Hegi Rajahaba.
memerintahkan kepada KPU Saburai Jua untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pemohon, Rizky Dewi Utami dan Akbar Dwi Febialisandi. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudara sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam permohonan ini. Kalau begitu, dari Yang Mulia Indri Lestari, Yang Mulia Nahdia Farhani, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya menambahkan Yang Mulia. Ya, silakan Yang Terima Mulia kasih Farhani. Ketua. Di sini saya hanya ingin menegaskan kembali. Jadi sebetulnya ada dua, satu mengarah kepada paslon nomor urut 2 yang saudara minta dilakukan diskualifikasi karena tidak memenuhi syarat. Yang kedua, meminta agar MK tidak otomatis menetapkan paslon peraih suara nomor urut 2 sebagai bupati terpilih, tapi meminta agar termohon melakukan pemungutan suara ulang dengan hanya melibatkan pasangan nomor urut 1 dan 3 benar. Benar Yang Mulia. Oke, baik, kalau gitu mungkin dari itu saja Ketua. Baik, kalau begitu dari Yang Mulia Indri Lestari, apakah ada tambahan lagi? Cukup, Yang Mulia. Tidak ada. Baik, karena sudah disampaikan, sekarang kita akan menetapkan alat bukti. Di sini pemohon mengajukan P1 sampai dengan bukti P8 dan dinyatakan sah. Dengan demikian sidang hari ini selesai, tapi perlu diingatkan kepada yang hadir dalam sidang hari ini bahwa sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin 29 Maret 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan acara menerima dan mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu, lalu kemudian akan diikuti dengan pengesahan alat bukti termohon, bukti pihak terkait, bukti Bawaslu, termasuk bukti tambahan oleh pemohon. Jadi pemberitahuan hari ini sekaligus merupakan panggilan resmi dari Mahkamah. Karena tidak ada lagi, dengan demikian sidang pemeriksaan pendahuluan dinyatakan selesai. Sidang ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pemeriksaan perkara nomor 135 PHP BUP 19/2021 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir, pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Baik, perkenalkan saya untuk memperkenalkan yang hadir pada saat ini. Saya sendiri Rizky Dewi Utami ditemani oleh rekan saya Akbar Dwi Febialisandi selaku kuasa hukum dari pemohon, yakni paslon nomor urut 3 Bapak Kapten Insinyur Irianto Rajapolo dan Bapak Herman Hegi Rajahaba, yang dimana pada saat ini sedang berhalangan hadir dalam persidangan. Terima kasih. Oke, baik, dilanjutkan. Silakan termohon memperkenalkan diri siapa yang hadir. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih. Kami tim kuasa hukum dari termohon KPU Saburai Jua. Perkara nomor perkara 135 PHP BUP 19/2021. Saya Raihan Tegumardi ditemani dengan rekan saya Makfiratul Aulia. Sekian Yang Mulia. Oke, baik, selanjutnya silakan pihak terkait memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Rizaldi Gimnastiar ditemani oleh rekan saya Faristin Nabila Priwaini selaku kuasa hukum dari pihak terkait, yakni paslon nomor urut 2 Bapak Orien Periwukore dan Bapak Tobias Uli, yang dimana pada saat ini sedang berhalangan hadir untuk hadir dalam persidangan. Sekian Yang Mulia. Oke, baik, berikutnya Bawaslu, silahkan memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia. Dari Bawaslu, saya sendiri Ivan Mana Putri selaku Bawaslu dari Kabupaten Saburai Jua. Ya, terima kasih. Hari ini agenda pemeriksaan persidangan kita adalah mendengar jawaban dari termohon, kemudian mendengar keterangan pihak terkait, dan terakhir mendengar keterangan dari Bawaslu. Dan kemudian akan ada klarifikasi beberapa poin dari majelis hakim. Setelah itu kita akan melakukan pengesahan alat bukti. Sekarang kita akan mendengar terlebih dahulu jawaban dari termohon. Diberi waktu sekitar paling lama 15 menit, atau ya kalau ada toleransi sedikit-sedikit ya bolehlah. Silakan termohon. Terima kasih Yang Mulia. Jawaban termohon terhadap perkara nomor 135 garing PHP BUP 19/2021 yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Saburai Jua nomor urut 3 atas nama Insinyur Takem Irianto Rajapono dan Insinyur Herman Hegi Rajahaba.
Adapun pokok-pokok jawaban termohon dalam perkara nomor 135/PHP BUP 19/2021 adalah sebagai berikut. Pertama, mengenai eksepsi, bahwa dalam perkara ini termohon menyampaikan 4 hal, yakni pertama, soal kewenangan mahkamah, kedua, soal kedudukan hukum, ketiga, soal tenggang waktu pengajuan permohonan, dan keempat, soal permohonan pemohon tidak jelas atau obscure libel, bahwa terkait dalil-dalil bantahan dalam eksepsi sebagaimana kami sebutkan tadi, mohon dianggap telah dibacakan. Ya, dianggap dibacakan. Kedua, mengenai pokok permohonan, bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan, pemohon dan atau segala hal yang dikemukakan oleh pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh termohon. Bahwa dalam pokok-pokok permohonan ini, termohon akan menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Pertama, bahwa pada tanggal 6 sampai dengan 12 September, termohon melaksanakan verifikasi syarat calon dengan mempedomani petunjuk teknis KPU nomor 394 dan seterusnya tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian, dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, video bukti T11 dan seterusnya. Bahwa sepanjang proses penelitian keabsahan dokumen syarat calon bupati Kabupaten Saburai Jua, secara khusus atas nama Dr. Andes Orien P. Riwukore, yang terdiri dari dokumen nomor 1 sampai dengan nomor 12, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Ya. Selanjutnya bahwa dalam dalil pemohon angka 2 sampai dengan angka 12, pemohon menguraikan bahwa pasangan calon nomor urut 2 atas nama Orien P. Riwukore memegang kewarganegaraan Amerika, dan termohon telah meloloskan warga negara Amerika yang bernama Orien P. Riwukore dan ditetapkan sebagai pasangan calon tidak memenuhi syarat formil. Maka termohon akan menguraikan fakta hukum mengenai surat-surat dari Bawaslu untuk membuat terang dan jelas dasar permasalahan tersebut. A. Bahwa pada tanggal 15 September 2020, termohon menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Saburai Jua yang pada intinya mengingatkan termohon untuk memastikan keabsahan dari dokumen syarat calon dan pencalonan atas nama Orien P. Riwukore karena yang bersangkutan telah lama tinggal di luar negeri. Bukti T52. B. Bahwa pada tanggal 16 September 2020, termohon melakukan klarifikasi keabsahan dokumen EKTP Saudara Orien P. Riwukore ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. Dalam klarifikasi tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang menyatakan bahwa dalam proses pengurusan administrasi kependudukan berupa EKTP atas nama Orien P. Riwukore adalah benar warga Kota Kupang. Bukti T55. Selanjutnya Yang Mulia, bahwa keputusan termohon nomor 25 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020 tanggal 23 Januari 2021 adalah keputusan yang tidak cacat formil. Untuk itu, keputusan termohon yang dimohonkan oleh pemohon dalam seluruh uraian dalil permohonannya patutlah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, saudara lanjut saja ke petitum ya, karena waktunya sudah lewat. Baik Yang Mulia, dalam petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon kepada Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 152 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020 tanggal 23 September 2020. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1, Nikodemus Rihi Heke dan Yohanes Uli Kale, perolehan suaranya 13.313 suara. Pasangan calon nomor urut 2, Orien P. Riwukore dan Tobias Uli, perolehan suaranya 21.363 suara. Pasangan calon nomor urut 3, Takam Irianto Rajapono dan Herman Hegi Rajahaba, perolehan suara 9.557 suara. Sehingga total suara sah 44.233 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum termohon. Cukup ya? Cukup ya, Mbak. Selanjutnya pihak terkait silahkan, waktu dasarnya 15 menit, tapi kalau ada toleransi sedikit diberi kesempatan supaya sama dengan yang lain. Silahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun keterangan dari pihak terkait yang kami ajukan adalah sebagai berikut.
Bagian pertama dalam eksepsi yang memuat kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Selanjutnya adalah fakta bahwa Orien Periukure atau pihak terkait adalah putra asli Indonesia yang tidak pernah kehilangan kewarganegaraan Indonesia, berkewarganegaraan Indonesia sejak lahir dan tidak pernah terputus hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut, Orien Periukure yang lahir dari ayah ibu orang Indonesia memiliki KTP dan paspor aktif dari negara Indonesia, maka secara de facto dan de jure adalah warga negara Indonesia asli. Adalah fakta bahwa Orien Periukure tidak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dan tidak pernah ada pelaporan resmi perihal kewarganegaraan ganda dan juga tidak pernah ada dokumen keputusan resmi pencabutan kewarganegaraan Indonesia atas nama Orien Periukure. Adalah fakta bahwa perolehan kewarganegaraan Amerika Orien Periukure adalah merupakan pemenuhan persyaratan administrasi dalam pekerjaan dan bukan berdasarkan keinginannya. Fakta adanya surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menerangkan bahwa Orien Periukure sebagai pemegang paspor Amerika bukanlah alat bukti yang dapat dijadikan acuan perihal kewarganegaraan ganda. Bahwa status kewarganegaraan Indonesia tidak ditentukan oleh semata-mata berdasarkan surat keterangan kedutaan negara asing. Kami masuk ke kesimpulan yang mulia. Langsung saja ke petitum, Pak. Baik. Isi melanjutkan yang mulia, petitum berdasarkan uraian sebagai tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar, sah, dan tetap berlaku keputusan Mahkamah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 152 dan seterusnya tanggal 23 September 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 153 dan seterusnya tanggal 24 September 2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020. Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum. Demikian keterangan pihak terkait ini disampaikan. Atas perhatian dan berkenaan Mahkamah disampaikan. Terima kasih. Terima kasih saudara wakil atau kuasa pihak terkait. Sekarang kita akan mendengar keterangan Bawaslu. Silakan untuk Bawaslu bisa maju ke depan untuk memberikan keterangan dengan waktu dasarnya 15 menit. Silakan Bawaslu. Majelis Hakim yang mulia, perkenankan saya selaku perwakilan tim Bawaslu Kabupaten Saburai Jua untuk menyampaikan keterangan sebagai berikut, bahwa terhadap pokok permohonan angka 2 sampai dengan angka 19 halaman 20 yang pada pokoknya menyatakan calon bupati dari pasangan calon nomor urut 2 atas nama Orien Patriot Periukure yang adalah warga negara Amerika Serikat. Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Saburai Jua dapat menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Saburai Jua tanggal 4 September 2020, bakal pasangan calon atas nama Orien Patriot Periukure dan Tobias Suli mendaftar di KPU Kabupaten Saburai Jua. Sebelum pendaftaran, Bawaslu Kabupaten telah mendapatkan informasi yang beredar di masyarakat terkait status kewarganegaraan pasangan calon bupati atas nama Orien Patriot Periukure. Berdasarkan informasi itu, Bawaslu Kabupaten Saburai Jua bersurat ke KPU Kabupaten Saburai Jua dengan nomor 117 seterusnya terbaca tanggal 5 September 2020 perihal mengingatkan yang pada intinya ini kepada KPU Kabupaten Saburai Jua agar melakukan penelusuran dan memastikan keabsahan dokumen, syarat calon dan persyaratan calon atas nama Orien Patriot Periukure karena yang bersangkutan telah lama tinggal di Amerika. Yang kedua, bahwa terhadap pokok permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Saburai Jua telah melakukan pengawasan sesuai tahapan PKPU tersebut sampai penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. Sedangkan status kewarganegaraan baru diketahui tanggal 1 Februari 2021. Sehingga Bawaslu Kabupaten Saburai Jua melakukan koordinasi dengan Bawaslu Republik Indonesia karena permasalahan ini diketahui setelah tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua telah selesai.
bahwa untuk penyelesaian proses sengketa pemilihan, Bawaslu Kabupaten Saburai Jua dapat menerima laporan 3 hari kerja terhitung sejak putusan atau berita acara keputusan KPU Kabupaten Saburai Jua ditetapkan. Mungkin saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Bawaslu bisa kembali ke tempat. Kita sudah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, kemudian juga keterangan Bawaslu. Sekarang mungkin di antara hakim ada yang akan melakukan klarifikasi, pendalaman terbatas. Silakan, silakan Yang Mulia Indri. Terima kasih Yang Mulia. Jadi keraguan-keraguan itu kan masih melekat di badan Bawaslu itu sebenarnya. Kenapa Anda tidak menggunakan kewenangan itu untuk klarifikasi? Nah, ini kan kemudian kalau tadi ada kata pengantar dari ketua panel, jangan saling menyalahkan. Sesungguhnya siapa sih yang tidak bekerja secara maksimal dalam perkara ini? Coba dievaluasi masing-masing. Masing-masing punya kewenangan. Diberi kewenangan yang cukup luar biasa ini sebenarnya. Yang kedua adalah supaya dicek KTP-nya. Supaya diketahui bersama bahwa orang asing bisa punya KTP di Indonesia ini. Yang tidak punya hanya hak politik. Karena itu dalam perspektif pelayanan, Undang-Undang Dukcapil menjamin warga negara asing bisa diberikan KTP di Indonesia. Sehingga kalau kemudian Bawaslu hanya minta dicek KTP elektroniknya, itu juga setengah langkah untuk mendapatkan klarifikasi, tidak tuntas. Kenapa tidak dicek? Tapi ini kan sudah masa lalu ya, yang kemudian tidak mungkin waktu itu akan berputar kembali. Ini bisa menjadi bahan evaluasi semua, supaya kemudian ke depan bisa menjadi pelajaran yang berharga dalam perkara pilkada. Terima kasih Yang Mulia, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Yang Mulia Indri. Selanjutnya Yang Mulia Farhani. Cukup Yang Mulia. Oke, baik, kalau begitu sekarang kita akan melakukan pengesahan alat bukti pemohon, memasukkan bukti tambahan P9 sampai dengan P10 ya. Sudah kita klarifikasi, termohon bukti T1 sampai dengan bukti T77. Sudah kita klarifikasi, pihak terkait bukti PT1 sampai dengan bukti PT12, bukti sudah diklarifikasi dan disahkan. Dengan demikian, sidang hari ini selesai, tapi perlu diingatkan kepada yang hadir dalam sidang hari ini bahwa sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Selasa, 6 April 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan acara mendengar keterangan ahli dan saksi. Jadi pemberitahuan hari ini sekaligus merupakan panggilan resmi dari Mahkamah. Baik, karena tidak ada lagi, dengan demikian sidang dinyatakan selesai, sidang ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan persidangan, hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara untuk perkara nomor 135/PHP.BUP strip 9/2021 dengan acara mendengarkan keterangan ahli dan saksi serta pengesahan alat bukti. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari pihak pemohon silakan untuk memperkenalkan ahli dan saksi yang dihadirkan dalam sidang. Terima kasih Yang Mulia. Dari pemohon di sini mengajukan seorang ahli bernama Dr. Rosidan Koderina SHMH selaku pakar hukum dari Universitas Indonesia. Baik, apakah hanya itu saja? Hanya itu Yang Mulia. Baik, dari pihak terkait silakan memperkenalkan ahli dan saksi yang dihadirkan dalam sidang. Terima kasih Yang Mulia. Di sini pihak terkait mengajukan satu orang ahli bernama Dr. Silvianatan SHMH selaku pakar hukum dari Universitas Trisakti
serta 2 orang saksi lainnya. Saksi pertama bernama Wagri Bekti Mulyani selaku tim pemenangan paslon nomor urut 2 atau pihak terkait, dan saksi kedua bernama Pratiwi Dwi Kusyati selaku tokoh suku Dowolo yang wilayahnya meliputi Kecamatan Sabu Tengah dan Kecamatan Sabu Timur. Sekian yang mulia. Baik, kalau begitu silakan untuk ahli pemohon yang pertama bisa maju ke depan untuk disumpah terlebih dahulu. Dan untuk juru sumpah maju ke depan. Baiklah Ibu, akan saya sumpah menurut agama Ibu, yaitu agama Islam. Ikutilah lafal sumpah yang saya tuturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli. Sebagai ahli. Untuk memberikan keterangan. Untuk memberikan keterangan. Sesuai keahliannya. Sesuai keahliannya. Baik, cukup juru sumpah. Silakan kembali lagi ke tempat. Baiklah. Sekarang pemeriksaan para saksi ahli pemohon. Sebagai ahli pemohon, kepada Saudari Rosida Nur Kodarina, silakan saudari menerangkan apa yang Anda ketahui sebagai ahli dari pemohon. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Yang Mulia. Kasus ini dapat dikatakan sebagai kasus yang mengikutsertakan warga negara asing, yang mana seharusnya pemilu itu merupakan hak eksklusif warga negara Indonesia yang dimiliki untuk memilih dan dipilih atau right to vote and right to candidate. Berdasarkan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, menegaskan bahwa calon kepala daerah haruslah seorang warga negara Indonesia. Itu pula penyebabnya keikutsertaan warga negara asing sebagai calon kepala daerah tidak dibenarkan secara hukum. Kasus yang terjadi dalam pemilu kada di Kabupaten Saburai Jua yang telah mengikutsertakan warga negara asing sebagai salah satu calonnya memegang paspor Amerika Serikat atau berkewarganegaraan Amerika Serikat merupakan pelanggaran yang jelas-jelas nyata terhadap suatu ketentuan pemilu pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Meskipun status warga negara asing itu terungkap setelah seluruh proses pemilu telah selesai dan pengusulan pelantikan telah diserahkan kepada Kemendagri, namun menurut saya tidaklah menghilangkan sifat cacat formil. Pencalonan yang bersangkutan kepada Tempus dihitung sejak pelanggaran tersebut terjadi, bukan sejak pelanggaran itu diketahui. Oleh karenanya, pasangan calon bupati dan pasangan calon nomor 2 harus dinyatakan cacat formil dan perlu dibatalkan setelah didiskualifikasi. Menurut saya, kasus ini harus memiliki keputusan hukum yang tegas karena memiliki beberapa alasan. Pertama, demi tegaknya norma konstitusi, perundang-undangan pemilu, perundang-undangan kewarganegaraan, dan peraturan perundangan lainnya. Alasan kedua, ialah demi menegakkan pemilu yang berintegritas. Alasan ketiga, sebagai peringatan keras kepada seluruh pihak bahwa pemilu wajib dilaksanakan dengan penuh bertanggung jawab sesuai dengan norma dan asas yang ditentukan dalam hukum dan konstitusi. Alasan keempat ialah mencegah pembiaran terhadap suatu pelanggaran serius dengan alasan kekosongan hukum atau keterbatasan hukum. Alasan kelima, demi mencegah intervensi dan justifikasi politik atas suatu pelanggaran serius dengan alasan seluruh tahapan pemilu telah dilalui. Alasan keenam yaitu kasus equo, ialah kasus yang tidak biasa. Ini merupakan kasus baru yang pernah terjadi selama penyelenggaraan pemilu ini. Alasan ketujuh ialah core issue. Dalam kasus equo adalah cacat formil pencalonan yang secara hukum dapat menjadi alasan kuat untuk mendiskualifikasi kemenangan calon yang bersangkutan. Jadi menurut saya, Mahkamah Konstitusi perlu merestorasi pemilihan bupati dan wakil bupati yang bermartabat di Kabupaten Saburai Jua dengan memerintahkan pemilihan suara ulang, tentu dengan terlebih dahulu menyatakan bahwa pasangan nomor 2 telah cacat formil dan karenanya perlu dibatalkan sekaligus didiskualifikasi pasangan nomor 2 yakni Bapak Oriet dan Bapak Tobias Uli. Serta dengan melibatkan pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 3 saja. Sekian yang mulia. Baik, selanjutnya dari pemohon, silakan jika ada pertanyaan pemohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada saudara ahli, apakah dalam kasus seperti ini pendekatan analogi bisa dipakai? Karena jika kita melihat pada pemilihan legislatif, pada calon anggota DPR maupun DPRD yang terpilih kemudian diketahui tidak memenuhi syarat formil, maka anggota tersebut harus didiskualifikasikan. Nah, apakah analogi seperti ini bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus ini? Jadi perlu diketahui terlebih dahulu mengenai kasus equo. Kasus equo merupakan kasus pelanggaran yang real.
Mahkamah memiliki kewenangan dalam menyelesaikan kasus ini karena berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu. Hanya saja ada persoalan tenggat waktu di sini. Karena adanya cacat formil yang mempengaruhi perolehan suara antara dua pasangan lainnya, maka menurut saya penafsiran ekstensif dan itu tidak dapat dipakai lagi dan hanya menggunakan penafsiran analogi. Saya kira begitu ya. Baik. Bagaimana pemohon, apakah sudah cukup? Cukup yang mulia. Baiklah, kalau begitu sekarang dari termohon, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Izin majelis, izin bertanya kepada saudara ahli. Menurut saudara ahli, bagaimana aturan mengenai pembatalan keputusan termohon dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? Dan mengapa pula saudara ahli mendalilkan kenapa diskresi harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi? Dan kenapa tidak dengan peradilan yang lainnya? Terima kasih. Izin menjawab yang mulia. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa induk kasus ini ialah tentang adanya orang yang tidak berhak mengikuti pemilu. Yang menyangkut perintah undang-undang ialah imperatif kategoris yang diikuti begitu saja. Karena dia adalah perintah undang-undang tanpa perlunya penafsiran lainnya dan bergantung pada hal lainnya. Dan peraturan turunan tidak boleh mengalahkan peraturan utama karena Indonesia dalam hukum teorinya masih menganut Steve Bow teori. Saya kira begitu jawabannya. Baik, bagaimana dari pihak termohon, apakah sudah cukup? Cukup yang mulia. Baik, kalau begitu selanjutnya dari pihak terkait, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang mulia. Ya, silakan. Baik, kepada saudara ahli, kami dari pihak terkait izin bertanya kepada saudara. Jadi apakah menurut saudara dalam kasus Aquo ada kekosongan hukum di negara Indonesia ini tentang bagaimana seseorang itu kehilangan kewarganegaraannya, sementara ada regulasi kita di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang administrasi yang harus diterapkan untuk menyatakan seseorang itu telah kehilangan kewarganegaraannya. Mungkin hanya itu yang mulia. Izin menjawab yang mulia. Menurut saya jawabannya sudah jelas. Tidak adanya kekosongan hukum dalam peraturan kewarganegaraan terkait kasus ini. Sudah ada peraturan mengenai tindakan yang berkonsekuensi hilangnya kewarganegaraan. Adapun peraturan mengenai keputusan presiden ialah peraturan alternatif mengenai hilangnya kewarganegaraan dan bukan merupakan syarat kumulatif. Kekosongan hukum justru terjadi ketika tidak adanya solusi dan hilangnya kewarganegaraan yang baru diketahui setelah pemilu itu selesai. Saya kira begitu jawabannya yang mulia. Baik, dari pihak terkait, apakah sudah cukup? Cukup yang mulia. Baik. Selanjutnya untuk hakim anggota ada tambahan? Cukup? Baiklah. Selanjutnya terima kasih untuk saudara ahli atas keterangannya. Bisa balik ke tempat. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari ahli pihak terkait. Silakan untuk maju ke depan untuk disubat terlebih dahulu. Silakan. Baiklah Ibu, akan saya sumpah menurut agama Ibu yaitu agama Islam. Ikutilah lafal sumpah yang saya tuturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai ahli untuk memberikan keterangan. sebagai ahli untuk memberikan keterangan Sesuai keahliannya. sesuai keahliannya. Baik, silakan juru sumpah kembali lagi. Oke. Kepada saudari Silviana. Silakan saudari menerangkan apa yang Anda ketahui sebagai ahli dari pemohon. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Secara tegas, jika dilihat berdasarkan hukum yang berlaku, tenggat waktu untuk mengajukan permohonan sengketa telah berlalu saat penetapan nomor 342-1-KPT-5320-KPU/KAP/12-2021 penetapan hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020 telah melewati tenggat waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Meskipun pemohon tidak mempersoalkan hal ini, pertanyaannya adalah apakah isu yang diajukan terkait dengan status kewarganegaraan calon bupati terpilih yang merupakan warga negara Amerika Serikat memiliki cukup dasar untuk memeriksa substansi perkara. Terlepas dari apakah calon bupati terpilih memiliki kewarganegaraan ganda atau telah melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat,
Pertanyaan ini harus dijawab untuk menentukan apakah partisipasinya dalam pemilihan kepala daerah sah, namun karena tenggat waktu untuk pengajuan permohonan telah dilampaui, tidak ada dasar untuk memperluas atau memperpanjang tenggat waktu tersebut. Keputusan terkait kewarganegaraan dan validitas partisipasi calon bupati terpilih dalam kontestasi pemilihan ini sekarang menjadi wewenang lembaga lain, termasuk Peradilan Tun yang akan melakukan pengujian atau review terhadap keputusan pengangkatan dan pelantikan bupati oleh pemerintah melalui judicial review. Saya memahami argumen yang diajukan oleh pemohon, namun perlu diingatkan bahwa tenggat waktu adalah aturan yang penting dalam proses hukum. Namun demikian, dalam hal fakta yang ditemukan oleh Bawaslu tentang kewarganegaraan bupati terpilih, penting untuk menyelidiki apakah ia masih memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Jika memang begitu, ini bisa menjadi alasan yang sah untuk mempertimbangkan ulang kualifikasi bupati terpilih dalam konteks pemilihan kepala daerah. Terlepas dari sikap yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi tentang dua masalah yang dikemukakan di atas, maka sebagai suatu bagian dari sistem ketatanegaraan, konstitusi tiap negara mengatur secara jelas kedudukan dan hak-hak serta kewajiban warga negaranya dalam hubungan dengan negara. Kedudukan warga negara diatur sebagai bagian konstitusi karena merupakan bagian penting dalam penentuan hak pilih dan memilih dalam kerangka kedaulatan negara, dalam penentuan hak pilih dan memilih dalam kerangka kedaulatan negara rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi dalam satu negara, oleh karenanya kewarganegaraan merupakan bagian yang penting dalam setiap warga negara yang berdaulat. Saya kira itu jawaban saya, Mulia. Baik, dari pihak terkait, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari pihak terkait. Oke, cukup ya. Sekarang dari pihak pemohon, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Izin bertanya kepada Ibu Silvi, apakah dibenarkan jika ada calon yang selain warga negara Indonesia mencalonkan dirinya sebagai calon kepala daerah, meskipun ada dua paslon lagi dengan status warga negara Indonesia? Terima kasih, mohon dijawab. Oke, tahan dulu. Sekarang dari termohon. Cukup? Oke, silakan untuk Ibu Silvi bisa menjawab pertanyaan dari pemohon tadi. Baik, terima kasih Mulia. Jadi asas yang dianut oleh kewarganegaraan kita memang adalah asas tunggal. Tetapi ada beberapa hal yang secara khusus, yakni jika ada seseorang memperoleh kewarganegaraan asing, kewarganegaraan Indonesia masih terus ada sebelum adanya dari presiden yang menyatakan lepas dari kewenangannya Indonesia dan diumumkan dalam berita negara. Saya kira itu jawaban saya, Mulia. Bagaimana dari pemohon? Cukup yang mulia, terima kasih. Oke, baik. Dari hakim anggota, adakah ingin yang menanyakan atau menambahkan? Cukup yang mulia. Baik, cukup ya. Oke, terima kasih atas saudara ahli keterangannya. Bisa lagi kembali ke tempat. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari saksi pihak terkait. Silakan maju ke depan untuk disumpah terlebih dahulu. Silakan. Baiklah Ibu, akan saya sumpah menurut agama Ibu, yaitu agama Islam. Ikutilah lafal sumpah yang saya tuturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan kesaksian bahwa saya akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih juru sumpah. Silakan kembali ke tempat. Oke, kepada saudari Agri, silakan saudari menerangkan apa yang Anda ketahui sebagai saksi dari pihak terkait. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Di sini saya selaku tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Yang Mulia. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sabure Jua yang kami ikuti sebagai tim pemenangan. Bahwa pihak terkait mendaftarkan diri sebagai pasangan ke KPU Kabupaten Sabure Jua pada 4 September tahun 2020. Berkas pencalonan diteliti oleh KPUD dan dinyatakan lengkap. Setelah proses pendaftaran dilanjutkan ke tahapan uji publik, sampai pada tahapan tersebut tidak ada sekalipun pertanyaan, sanggahan, keberatan ataupun aduan dari masyarakat berkaitan dengan status kewarganegaraan Orian Perihukore. Pada proses pendaftaran kampanye hingga perhitungan rekapitulasi perolehan suara tidak ada pertanyaan, permasalahan, keberatan apapun terkait status kewarganegaraan. DPRD sudah melakukan rapat paripurna dan kemudian mengusulkan pelantikan pasangan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri. Adapun gugatan dari Aliansi Amepedo setelah penetapan pasangan calon selesai, namun selama pelaksanaan pilkada tidak pernah ada permasalahan.
pada saat pendaftaran bakal pasangan calon ada data yang perlu diperbaiki, yaitu penyempurnaan data tim kampanye dari visi misi yang harus mencantumkan kaitannya dengan COVID-19. Tidak ada permintaan perbaikan terkait status kewarganegaraan. Lalu, isu kewarganegaraan baru diketahui saksi setelah penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten Saburai Jua. Sekian dari saya, Mulia. Baik, kalau begitu dari pihak terkait, adakah yang ingin ditanyakan? Dari pihak terkait cukup yang mulia. Oke, cukup ya. Selanjutnya dari pihak pemohon, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Baik, cukup ya. Dari termohon, apakah ada? Di termohon cukup yang mulia. Oke, baik. Selanjutnya mungkin dari hakim anggota. Izin Pak Ketua. Ya, silakan yang mulia Desya. Kepada saudari Ogri Bekti, Bu Ogri selaku tim sukses dari Pak Orien, Bu Ogri pernah nggak mendengar bahwa beliau pernah mengajukan permohonan untuk melepas kewarganegaraan Amerika? Izin menjawab yang mulia, tidak pernah sama sekali yang mulia. Tapi nyatanya dalam sidang beliau pernah mengatakan pernah. Izin menjawab sekali lagi yang mulia, tapi Pak Orien tidak pernah menyampaikan kepada saya selaku ketua tim pemenangan yang mulia. Oke, baik. Berarti tidak pernah menyampaikan kepada Anda ya? Iya, yang mulia. Sekian dari saya Pak Ketua. Oke, baik. Untuk hakim anggota yang lainnya, ada yang ingin menambahkan lagi atau cukup? Oke, cukup ya. Oke, terima kasih untuk saudara ahli atas keterangannya. Silakan bisa kembali lagi ke tempat. Selanjutnya, kita akan mendengarkan keterangan dari saksi pihak terkait. Silakan maju ke depan untuk disumpah terlebih dahulu. Silakan juru sumpah. Baiklah Ibu, akan saya sumpah menurut agama Ibu, yaitu agama Islam. Ikutilah hal sumpah yang saya tuturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan kesaksian. bahwa saya akan memberikan kesaksian Yang sebenar-benarnya. yang sebenar-benarnya Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih untuk juru sumpah. Silakan kembali ke tempat. Kepada saudari Pratiwi, silakan saudari menerangkan apa yang Anda ketahui sebagai saksi dari pihak terkait. Silakan. Baik yang mulia, di sini saya selaku tokoh suku Dowolo yang wilayahnya meliputi Kecamatan Sabu Tengah dan Kecamatan Sabu Timur yang terdiri dari 18 desa. Saya sebagai tokoh masyarakat yang mulia, selama ini saya berkunjung kepada masyarakat, tidak pernah mendengar langsung dari masyarakat ataupun dari tokoh adat setempatnya yang mempertanyakan kewarganegaraan dari Pak Orien. Pak Orien ini pernah bekerja di Yayasan IRI saat Saburai Jua itu belum menjadi kabupaten. Pada tahun 2018, saya pernah ketemu dengan beliau dan beliau menyatakan ada amanah dari orang tuanya agar membangun tanah kelahirannya, yakni di Kabupaten Saburai Jua itu sendiri yang mulia. Saya kenal betul dengan keluarga Pak Orien karena banyak yang tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Orang tua Pak Orien adalah warga asli Sabu dan Pak Orien sendiri lahir sampai besar dari Kota Kupang. Terima kasih yang dapat saya sampaikan yang mulia. Baik, kalau begitu dari pihak terkait, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup. Selanjutnya dari pihak pemohon. Baik, cukup. Dari termohon apakah ada? Cukup yang mulia. Oke, cukup. Untuk hakim anggota apakah ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Oke, cukup ya. Oke, untuk Ibu Pratiwi terima kasih bisa kembali lagi ke tempat. Baik, saya kira cukup. Untuk sidang berikutnya akan ditunda hari Kamis tanggal 15 April 2021. Untuk ahli dan saksi terima kasih atas keterangannya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara nomor 135.pp.19/2021 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan Konsultan Jenderal Republik Indonesia, keterangan Dirjen Imigrasi Kemenkumham,
keterangan Kedubes Indonesia, keterangan Dirjen Dukcapil Kemendagri Republik Indonesia. Dan tadi juga Panitra sudah menyampaikan bahwa para pihak sudah hadir lengkap. Jadi sifat pemberian keterangan ini tidak perlu diberikan di bawah sumpah lagi. Baik, untuk pertama kita akan mendengarkan keterangan dari Konsultan Jenderal Republik Indonesia. Silakan dengan Ibu Rosida, bisa maju dulu ke depan. Baik, silakan jika sudah siap langsung memberikan keterangannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosida Nurkodarina. Saya sebagai staf teknisi migrasi pada KJRI Los Angeles. Saya bertugas mulai pada tahun 2019 lalu dilantik di Januari tahun 2019. Sampai saat ini hal yang saya ketahui terkait dengan permasalahan Bapak Oriyat, bahwa pada Maret 2019 terkait dengan permasalahan Bapak Oriyat ini datang ke KJRI ke Los Angeles untuk memperbarui paspor yang sudah habis masa berlakunya sejak 2013. Data yang diserahkan kepada KJRI adalah green card, ID reference, serta formulir pengisian paspor yang diisi dan ditandatangani oleh Bapak Oriyat. Yang bersangkutan juga menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah meminta naturalisasi menjadi warga negara Amerika Serikat atau negara lainnya, tidak memiliki paspor Amerika Serikat atau negara lainnya, tidak pernah menjadi anggota tentara ataupun polisi Amerika Serikat atau negara lainnya, dan tidak mengikat janji ataupun sumpah setia kepada Amerika Serikat atau negara lainnya. Atas permohonan tersebut, maka tidak diterbitkan paspor melainkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP, karena green card yang bersangkutan sudah tidak berlaku, yang mana saya ketahui keberlakuannya berakhir pada tahun 2011. KJRI menerbitkan SPLP Bapak Oriyat pada 2019, tepatnya tanggal 22 Januari, yang berlaku hingga 8 Januari 2020. SPLP tersebut adalah SPLP untuk warga negara Indonesia. Kepada KJRI di Los Angeles pada saat pengurusan paspor Bapak Oriyat menyatakan secara tertulis dan ditandatangani bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat dan tidak memegang paspor Amerika Serikat. Begitu Yang Mulia. Oke, pertanyaan dari saya ya Bu. Apakah dari KJRI ini ada perlintasan yang bersangkutan ini itu keluar dari Amerika ke Indonesia? Ada atau enggak? Izin menjawab Yang Mulia. Dari KJRI sendiri tidak memiliki catatan perlintasan yang bersangkutan keluar dari Amerika Serikat. Oke, baik. Mungkin kalau begitu untuk hakim anggota yang lainnya, apakah ada yang menambahkan? Izin Yang Mulia. Ya, silakan Yang Mulia Desya. Oke, untuk Ibu Rosida, sebelumnya terima kasih untuk keterangannya tadi ya Bu. Singkat saja dari saya. Pertanyaan saya, kalau seorang warga negara Indonesia yang kemudian mendapat pekerjaan di Amerika dan karena tuntutan dari pekerjaannya itu, bagaimana prosedur green card-nya ya Bu? Bisa minta tolong dijelaskan. Izin menjawab Yang Mulia. Saya ingin langsung ke dalam berkas persyaratan green card yang dimiliki oleh Bapak Oriyat ya. Dalam file yang saya lihat bahwa berkas tersebut itu tertulis kode dari green card yang dimiliki Bapak Oriyat yaitu IR6. Jadi IR6 itu diperoleh melalui pernikahan, bukan karena pekerjaan Yang Mulia, begitu. Baik, mungkin itu saja dari saya Pak Ketua. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Yang Mulia Putri, silakan. Baik, terima kasih Ketua. Kepada Ibu Rosida, pertanyaan saya, bagaimana konsekuensinya bagi warga negara yang overstay? Apa yang dilakukan oleh KJRI? Mungkin itu saja Ibu, bisa dijawab. Izin menjelaskan Yang Mulia, bahwa terhadap warga negara Indonesia yang overstay di Amerika Serikat, KJRI sendiri menerbitkan paspor Indonesia berdasarkan keterangan-keterangan saat wawancara, serta dokumen pendukung lainnya. Tetapi ada beberapa keterangan-keterangan yang meragukan seperti pada kasus Bapak Oriyat ini ya. Meskipun ada keraguan, kami sendiri tidak bisa menolak karena kami sendiri pun juga tidak memiliki bukti bahwa Bapak Oriyat ini warga negara Amerika Serikat. Oleh karena itu, kami meminta satu surat pernyataan yang menjadi syarat wajib bagi seluruh pemohon paspor di KJRI Los Angeles, yaitu pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki paspor Amerika Serikat dan tidak pernah mengajukan atau tidak sedang mengajukan proses naturalisasi, begitu Yang Mulia. Oke. Baik, terima kasih. Oke, baik. Jika begitu mungkin cukup ya. Terima kasih untuk keterangannya. Silakan Ibu Rosida bisa kembali lagi ke tempatnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan dari Dirjen Imigrasi Kemenkumham, akan diwakilkan oleh Ibu Sylvia. Ya, untuk Ibu Sylvia silakan maju ke depan. Bisa langsung saja memberikan keterangannya, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Nathan sebagai Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Dalam hal ini saya di sini mewakili Dirjen Imigrasi Kemenkumham
Jadi berdasarkan data yang kami peroleh, Bapak Orien ini masuk ke Indonesia pada 16 Juli 2020 menggunakan paspor Indonesia nomor X74666 melalui Bandara Soekarno-Hatta yang mulia. Paspor tersebut dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan berlaku sampai dengan 1 April 2024. Orien Korea ini memperoleh paspor di kantor Imigrasi Jakarta Selatan berdasarkan penggantian SPLP yang dikeluarkan oleh KJRI Los Angeles. Paspor diterbitkan pada 1 April 2019. Oke, tapi itu kenapa SPLP-nya bisa diganti sama password, Bu? Kenapa? Karena fungsi SPLP ini hanya digunakan untuk sekali perjalanan pulang dari luar negeri masuk ke Indonesia yang mulia. Oh, begitu ya. Baik, mungkin silakan hakim anggota yang lainnya jika ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan Pak Ketua. Silakan. Pada Bu Silvi, tadi Bu Silvi kan mengatakan Pak Orien ini memperoleh paspor dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan berdasarkan SPLP tadi. Apakah dalam menerbitkan paspornya itu tidak ada screening yang ketat? Baik, jadi untuk screening terhadap pemohon paspor itu dilakukan oleh Kanim di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan yang mulia. Dalam screening tersebut, Bapak Orien ini menerangkan bahwa paspor Indonesia yang bersangkutan hilang di luar negeri. Kemudian diberikan SPLP oleh KJRI Los Angeles untuk masuk Indonesia dan mengurus paspor, begitu yang mulia. Oke, baik, terima kasih. Izin menambahkan Ketua. Itu paspor yang sebelum paspor yang tertanggal 1 April 2019 dan berakhir tahun 2024 yang dijadikan sebagai alat bukti, itu paspor sebelumnya itu tertanggal berapa, Bu? Baik, izin menjawab yang mulia. Berdasarkan data masa berlaku paspor Indonesia Pak Orien yang lama berakhir pada 7 Juli 2010, yang artinya diterbitkan pada tanggal 7 Juli 2005. Baik, itu saja Pak. Oke, baik, mungkin cukup ya. Tidak ada tambahan lagi. Kalau begitu, terima kasih Bu Silvi atas keterangannya, bisa kembali ke tempat. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri dan akan diwakili oleh Ibu Pratiwi. Silakan Ibu Pratiwi bisa menyampaikan keterangannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Yang pertama, basis hukum kita dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pelayanan administrasi kependudukan kita adalah melayani penduduk yang terbagi dua, yakni WNI dan WNA. KTP elektronik diberikan kepada WNI dan kepada WNA yang memiliki kartu izin tinggal tetap atau KITA. Kemudian, sistem administrasi kependudukan kita bersifat sentralistik. Artinya, data yang ada di pusat sampai data yang ada di daerah itu sama. Terkait dengan status kependudukan Bapak Orien, dalam database kependudukan pada tahun 1997, Pak Orien tercatat sebagai penduduk WNI yang tinggal di Jakarta Utara. Pada tahun 2011, Indonesia merapikan administrasi kependudukan sehingga NIK daerah ditarik menjadi NIK nasional. Pada tahun 2011, Pak Orien memperoleh NIK dengan kode 31, yakni kode Provinsi DKI Jakarta. Karena yang bersangkutan terdaftar sebagai WNI, maka yang terbit adalah KTP elektronik WNI. Lalu pada tahun 2019, yang bersangkutan pindah dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan. Kemudian pada tahun 2020, pindah dari Jakarta Selatan ke Kupang. Kemudian berdasarkan informasi dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, diketahui bahwa warga atas nama Orien tercatat belum melepaskan kewarganegaraan WNI, sehingga belum dicoret dari database WNI. Karena jika tidak ada pemberitahuan melepaskan kewarganegaraan atau yang bersangkutan melaporkan sendiri, maka tidak memiliki data untuk diinput sebagai bentuk terjadinya peristiwa hukum seperti pelepasan kewarganegaraan. Kira-kira seperti itu kronologisnya Yang Mulia. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya. Tadi cukup jelas ya. Oke, baik. Saya ingin bertanya, Bu. Dari penjelasan tadi ini dimungkinkan tidak bahwa kalau seseorang ini bisa mendapatkan paspor atau kewarganegaraan lain tanpa adanya kesadaran dari orang itu untuk memberitahukan, ada atau enggak? Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi jika tidak ada kesadaran dari warga bersangkutan untuk melaporkan status WNI kepada Dukcapil, maka Dukcapil tidak dapat memperbarui data kependudukan yang bersangkutan Yang Mulia. Oke. Silakan Yang Mulia. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Pratiwi tadi, pada tahun 2019 yang bersangkutan ini pernah mengajukan proses pindah penduduk dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, kemudian ke Kupang. Nah, salah satu fakta yang terungkap di persidangan, NIK yang dikeluarkan Kota Kupang untuk NIK KTP-nya Pak Orien itu masih diawali kode Provinsi DKI.
Tolong dijelaskan mengenai NIK ini apakah melekat seumur hidup atau bagaimana, Bu? Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi untuk NIK itu berlaku seumur hidup. Dalam hal ada warga yang pindah alamat, maka NIK di KTP baru akan tetap menggunakan NIK di KTP lama. Dalam kasus ini, NIK Pak Orien adalah NIK DKI Jakarta karena pada waktu pertama kali didaftarkan menggunakan NIK Jakarta. Namun perubahan nomor hanya akan terjadi pada nomor kartu keluarga karena kakak melekat pada keluarga. Saya kira begitu Yang Mulia. Baik, terima kasih penjelasan. Saya kembalikan kepada ketua. Oke, baik. Mungkin untuk hakim anggota yang lainnya, apakah ada yang menambahkan? Izin menambahkan Yang Mulia. Silakan Yang Mulia Indri. Sedikit saja dari saya ya Bu. Kan ada perbedaan untuk pemberian kartu tanda penduduk untuk warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Itu kode khususnya di mana ya Bu? Apakah di kolom keluarga negaraan atau ada kode khusus untuk KTP bagi orang yang bukan warga negara Indonesia? Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi untuk WNA itu KTP-nya tidak berlaku seumur hidup. Kalau untuk WNI, di dalam masa berlakunya dituliskan seumur hidup. Kalau untuk WNA itu berlakunya sesuai dengan masa berlakunya kitab atau kartu izin tinggal tetap sehingga berlakunya ada tanggal kadaluarsanya. Kemudian untuk KTP elektronik WNI itu kewarganegaranya ditulis WNI. Sedangkan untuk WNA ditulis asal kewarganegaraannya. Seperti itu pembedanya Yang Mulia. Baik, terima kasih. Oke, bagaimana hakim anggota yang lainnya? Ada tambahan lagi cukup? Cukup Yang Mulia. Oke, cukup. Terima kasih Ibu Pratiwi. Bisa silakan kembali lagi ke tempat. Oke, baik. Kalau begitu, karena semua keterangan yang disampaikan dirasa sudah cukup, nanti kami akan mengolah seluruh keterangan ini sehingga dapat memberikan atau memutus perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oke, kepada seluruh pihak yang sudah memberikan keterangan, Mahkamah mengucapkan terima kasih. Dan hasil dari persidangan ini, majelis akan mengadakan rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan atau mengambil putusan. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini adalah sidang untuk pengucapan putusan untuk perkara yang terkait dengan pilkada, yaitu perkara nomor 135/PHP-BUP/19/2021 terkait dengan pilkada Kabupaten Sabu Raijua. Berdasarkan laporan dari kepaniteraan bahwa semua pihak untuk perkara ini hadir lengkap, majelis akan langsung mengucapkan putusan tanpa dilakukan absen ulang karena sudah hadir semua. Baik, saya mulai dengan putusan nomor 135/PHP-BUP/19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1.1 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan akhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 diajukan oleh: pertama, Insinyur Taken Irianto Rajapono MSI. Kedua, Insinyur Herman Hegi Rajahaba, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020. Nomor urut 3 selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan tersebut berikut ini. Yang pertama, Dr. Andos Orien Periu Kore. 2. Insinyur Tobias Uli MSI, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020, nomor urut 2. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. 1.2. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait. Seterusnya dianggap dibacakan. Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, memeriksa bukti-bukti yang diajukan pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. Mendengar keterangan ahli yang diajukan pemohon, serta ahli dan saksi yang diajukan oleh pihak terkait. Mendengar keterangan Konsultan Jenderal Republik Indonesia,
mendengar keterangan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendengar keterangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya duduk perkara. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya pertimbangan hukum. Kewenangan mahkamah dalam eksepsi 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan mahkamah dalam mengadili permohonan akuo, penting bagi mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah. Pada pokoknya termohon berpendapat mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan akuo karena pemohon tidak mempermasalahkan pemilihan yang mempengaruhi penetapan calon terpilih. Adapun pihak terkait pada pokoknya berpendapat mahkamah ini tidak berwenang karena keberatan atas dugaan kewarganegaraan yang ganda dari pihak terkait in case Orien Periwu Kore adalah bagian dari tahap penetapan pasangan calon yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan PT-UN. 3.3 dianggap dibacakan. 3.4 menimbang bahwa dalam kaitan dengan ketentuan dan objek yang telah diuraikan dalam paragraf di atas, meskipun dalam petitumnya pemohon memohonkan pembatalan 4 suara keputusan KPU Kabupaten Saburai Jua, yaitu pertama, keputusan KPU Kabupaten Saburai Jua nomor 152 dan seterusnya dianggap dibacakan bertanggal 23 September 2020. 2. Keputusan KPU Kabupaten Saburai Jua nomor 153 bertanggal 24 September 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian 3. Keputusan KPU Kabupaten Saburai Jua nomor 25 dan seterusnya dianggap dibacakan bertanggal 23 Januari 2020. Dan keempat, keputusan KPU Kabupaten Saburai Jua nomor 342 dan seterusnya dianggap dibacakan bertanggal 16 Desember 2020. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah secara keseluruhan, dokumen tersebut saling berkaitan dengan dokumen berupa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 34 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020. Sehingga permohonan yang diajukan pemohon dapat dinilai sebagai permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara. 3.5. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 10/2016, maka eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi. 3.6. Paragraf 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 dan seterusnya dianggap dibacakan. Langsung ke paragraf 3.10, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum karena adanya kondisi spesifik di atas, mahkamah memiliki alasan yang kuat untuk menyimpangi keberlakuan pasal 157 ayat 5 Undang-Undang 10/2016 dan pasal 7 ayat 2 PMK 6 tahun 2020 dalam perkara akuo. Oleh karena itu, mahkamah berpendapat eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi 3.11 dianggap dibacakan. 3.12 menimbang bahwa pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang dianggap dibacakan menyatakan calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU, kabupaten atau kota, serta pasal 157 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 menyatakan peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten atau kota kepada Mahkamah Konstitusi, bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 152 dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan pemilihan kepala daerah. 3.13 menimbang bahwa berkenaan dengan pernyataan berikutnya, pasal 158 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 oleh pemohon terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 sehingga pemenuhan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.
3.14 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan pemohon adalah kewenangan Mahkamah dan permohonan diajukan oleh pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. Ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan disimpangi dan ketentuan terkait dengan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016 akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan. Maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan pemohon. 3.15 dianggap dibacakan. 3.16 Menimbang bahwa pemohon mendalilkan tahap-tahap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 telah dilaksanakan hingga tahap penetapan pasangan calon terpilih pada tanggal 23 Desember 2020. Pasangan calon nomor urut 2 yaitu Orien Patriot Ibu Kore dan Tobias Uli telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Namun pada tanggal 1 Februari 2021 Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta ketika menjawab surat dari Bawaslu Kabupaten Saburai Jua menyatakan bahwa Orien Patriot Ibu Kore memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Berkenaan dengan hal tersebut, pemohon lebih lanjut mendalilkan Orien Patriot Ibu Kore sebagai calon bupati dari pasangan calon nomor urut 2 telah melanggar ketentuan pasal 7 ayat 1 serta ayat 2 huruf B dan huruf M Undang-Undang 10 2016. Dengan demikian, menurut pemohon, 4 dokumen berupa keputusan termohon berikut ini harus dinyatakan batal demi hukum, yaitu I. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 152, 2 nomor 153, 3 nomor 342, 4 nomor 25. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti bertanda bukti P1 sampai dengan bukti B10 dan keterangan ahli bernama Dr. Bernard L. Tanya SHMH. 3.17 yang harus dibacakan. 3.18 Menimbang bahwa berkaitan dengan kemunculan isu kewarganegaraan asing dari calon bupati bernama Orien Patriot Ibu Kore, Mahkamah telah mempelajari secara seksama keterangan dan alat bukti para pihak dalam persidangan serta keterangan berbagai instansi terkait. Dari berbagai keterangan dan alat bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa A. Terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020, termohon membuka pendaftaran bagi bakal pasangan calon peserta pada tanggal 4 sampai 6 September 2020, baik bukti T1 sampai T4. B. Sebanyak 3 bakal pasangan calon mendaftarkan diri, di mana salah satunya adalah bakal pasangan calon bernama Dr. Andes Orien Ibu Kore dan Insinyur Tobias Uli MSI, baik bukti T5 sampai dengan T10. C. Pada 6 sampai 12 September 2020, termohon memverifikasi syarat calon menyatakan Orien Patriot Ibu Kore memenuhi syarat pencalonan dan menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 152 tahun 2020 pada 23 September 2020, bukti T36 hingga T39. Terkait identitas kewarganegaraan, Orien Patriot Ibu Kore menyerahkan fotokopi KTP-EL yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, menunjukkan kewarganegaraan Indonesia dan alamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti T7 sampai dengan T35. D. Bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu 3 hari sejak pengumuman rekapitulasi perolehan suara, tidak ada pasangan calon yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, baik bukti T46 sampai bukti T74. Dari rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis demikian, Mahkamah menilai bahwa permasalahan hukum mengenai status Orien Patriot Ibu Kore sebagai warga negara Amerika Serikat baru diketahui termohon secara pasti dalam posisinya sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. Setelah selesainya tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, bahkan setelah termohon menetapkan pasangan calon nomor urut 2 yaitu pasangan Dr. Andes Orien Ibu Kore dan Insinyur Tobias Uli MSI sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. 3.19 menimbang bahwa terkait dengan status kewarganegaraan Orien Patriot Ibu Kore itu sendiri, Mahkamah telah mendengarkan keterangan berbagai instansi terkait, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan keterangan instansi tersebut dalam persidangan menurut Mahkamah dalam kasus Akwo, secara kronologis dapat dirunut bahwa mulanya Orien Patriot Ibu Kore berstatus warga negara Indonesia. Kepemilikan green card yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat habis masa berlaku pada 2011 menjadi salah satu bukti bahwa status Orien Patriot Ibu Kore bagi pemerintah Amerika Serikat adalah warga negara asing. Kemudian pada tahun 2007 yang bersangkutan memperoleh paspor Amerika Serikat berlaku 2007 sampai 2017. Hal mana menunjukkan Amerika Serikat mengakui Orien Patriot Ibu Kore sebagai warga negara Amerika Serikat. Adapun motivasi Orien Patriot Ibu Kore dalam memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Akwo. 3.20 menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi status kewarganegaraan demikian terhadap legalitas atau keabsahan
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Orien Patriot Tribukore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon bupati. Dalam kaitannya dengan itu, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan pasangan calon nomor urut 2 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum. 3.21 menimbang bahwa terkait dengan konservasi ketidakabsahan pasangan calon terhadap hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Batalnya pasangan calon nomor urut 2 sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020, sementara pasangan tersebut merupakan pasangan calon terpilih, telah mengakibatkan perkosaan posisi peringkat pertama dalam hal perolahan suara. Perkosaan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih. Dengan pertimbangan demikian, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. Dengan hanya menyatakan dua pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor 1 Nikodemus N. Rivi HG MSI dan Yohanit Unikali, dan pasangan calon nomor urut 3 Insinyur Takan Raja Pono MSI dan Herman Hegi Raja Haba MSI. 3.22 menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikan di dalam buku permohonan pemohon, maka terhadap pemberlakuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah ternyata beralasan untuk disampingi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021. 3.23 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 3.24 menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Baik, selanjutnya konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta hukum dan sebagaimana yang diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. 1. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 4.2 Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan akuo. 4.3 Eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4.4 Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo dengan menyimpangi syarat formil pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2016. 4.2 Eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan tenggat waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. 4.3 Eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon kabul tidak beralasan menurut hukum. 4.4 Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 342/5-KP-320/KPU/12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua 2020 bertanggal 16 Desember 2020. 3. Menyatakan didiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Orien Patriot Tribukore dan Tobias Uli dari kepesertaan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. 4. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 152/HK-3/5-320/KPU/9/2020 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua 2020 bertanggal 23 September 2020 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 153/HK-3/5-320/KPU/9/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua 2020 bertanggal 24 September 2020 sepanjang mengenai pasangan calon nomor urut 2 Orien Patriot Tribukore dan Tobias Uli. 5. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 25/HK-1.KPT-5420/KPU/2021 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua 2020 bertanggal 23 Januari 2021.
6. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua 2020 dengan diikuti oleh pasangan calon nomor urut 1 Nikodemus Enrihi Heke MSI dan Yohanis Ulikale, dan pasangan calon urut nomor 3 Insinyur Taken Rajapono MSI dan Herman Hegi Raja Haba MSI. 7. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggat waktu 60 hari sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil suara ulang tanpa harus melaporkan kepada mahkamah. 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Saburai Jua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua dengan kewenangannya. 11. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam permusyawaratan hakim oleh ketujuh hakim, yaitu Novel Gunawan sebagai ketua merangkap anggota, Desya Luciani Purba, Putri Anggraini, Rizkarinita Puryastanti, Amanda Dwi Cahyani, Indri Lestari, dan Nahdia Farhani masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 7 bulan April tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 bulan April tahun 2021. Selesai diucapkan pukul 15:03 waktu Indonesia Barat oleh ketujuh hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Cantika Korin Nirmalasari sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan kuasa hukumnya, termohon dan kuasa hukumnya, pihak terkait dan kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Saburai Jua. Pengucapan putusan telah selesai, kemudian untuk salinan resmi putusan yang dibacakan tadi akan dikirim setelah sidang ini ditutup melalui email. Kemudian salinan fisik berupa berkas putusan akan dikirim kepada para pihak paling lambat 3 hari kerja setelah pengucapan putusan. Baik, selanjutnya Mahkamah juga akan membuat putusan yang telah dibacakan tadi dalam website Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Kuasa hukum pemohon, termohon, dan pihak terkait dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Sidang dinyatakan selesai.